Gak kedengeran, berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan. Mari bersama-sama bersuka cita. Come on. Come on, sing it out. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Ku
hatimu dan nyatakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Berikan sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Amin. Hey, sing it out. Mari yang bersuka cita kita mau nyatakan bersama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, sungguh bersyukur ya pagi hari ini kita boleh bersama kembali berkumpul untuk beribadah di tempat ini dan menyapa juga jemaat sekalian yang mengikuti ibadah pagi hari ini melalui aplikasi Zoom. Shalom, selamat beribadah hari ini. Ya jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kami akan kembali mengingatkan tata tertib selama kita mengikuti ibadah secara hybrid ini. Untuk tata tertib ibadah live Zoom, jemaat sekalian diharapkan untuk memute mic-nya dalam keadaan mute, lalu videonya diharapkan bagi jemaat yang tidak terkendala dengan koneksi boleh menyalakan video sehingga boleh beribadah dengan kita, boleh saling menatap satu sama lain, lalu juga berpakaian rapi dan sopan, ikuti ibadah ini dengan utuh dari awal hingga akhirnya, lalu gunakan ruangan yang nyaman jauh dari gangguan. Lalu juga setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini secara onsite, jemaat wajib menggunakan masker selama berada di dalam ruangan, lalu menjaga jarak dan tidak berkerumun, tidak keluar masuk ruang ibadah, dan yang terlebih bagi setiap kita yang mengikuti ibadah hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Maka mari jemaat sekalian, kita mau siapkan hati kita, mari kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jemaat sekalian, bersyukur kalau pada pagi hari ini kita menerima undangan Allah untuk datang beribadah kepadanya. Dan kita mengimani, kita percaya bahwa mendekat kepada Tuhan
mencari hadirat Allah adalah pilihan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita percaya di dalam hadirat Allah ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru bagi setiap kita untuk menjalani hari lepas hari yang kita lalui. Maka mari jemaat sekalian kita mau menaikkan satu pujian, Dekat Bapa. Ku
kedamaian, menemukan rasa sejahtera. Kita dapat menemukan kekuatan yang hanya ada daripada Allah saja. Mari kita mau bersama menyanyikan kembali dalam hadirat-Nya. Ku rasa bahagia dalam hadirat-Nya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan dalam hadirat-Nya ku sekali lagi dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Benar ya Allah, kami meyakini di dalam hadirat Allah kami bisa menemukan sukacita, menemukan kekuatan yang tidak dapat kami peroleh dari tempat manapun, dari keadaan apapun, dari apapun yang kami miliki. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau-lah kami menemukan damai sejahtera yang sejati, kekuatan yang sejati. Kami bersyukur ya Allah, Engkau Allah yang begitu besar, Allah yang begitu baik, namun Engkau mengundang setiap kami. Engkau merindukan setiap kami datang ke dalam hadirat-Mu, datang memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan biar kiranya Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami melalui ibadah pada hari ini, melalui khotbah yang disampaikan. Biar hari ini Tuhan firman yang boleh kami terima, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Iya, bagaimana nih jemaat? Apakah sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Sekali lagi, apakah jemaat sudah siap memuji Tuhan hari ini? Amin ya jemaat sekalian, karena kasih dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita, sudah selayaknya lah kita menaikkan syukur bagi Tuhan kita. Mari kita bersama menaikkan pujian ini. Boleh kita sambil bertepuk tangan, kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan
bagi Allah kita yang sudah membebaskan kita, membangkitkan kita, bahkan Ia juga sudah memenangkan kita. Kita tidak hanya menjadi seorang pemenang, tapi kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Mari jemaat sekalian kita terus nyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Kita nyanyikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pastinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari dengan lebih semangat kita merayakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pastinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari kita keluarkan suara kita nyanyikan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pastinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Boleh berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Iya jemaat sekalian, mari kita mau tetap bangkit berdiri. Mari kita bersama menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Karena besar anugerah keselamatan yang sudah kita terima, kita menjadi miliknya Allah. Maka lewat satu lagu ini, mari kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa sebagai kepunyaannya Allah,
kita mau mengiringnya seumur hidup. Kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan yang akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Mari bersama kita nyanyikan lagu ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita nyanyikan tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Biar lagu ini sungguh menjadi iman setiap kita, menjadi pernyataan setiap kita bahwa Tuhan, aku mau mengiring-Mu seumur hidupku. Mengiring-Mu seumur hidup, masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, setiap kehendak-Mu, kami mau sepenuhnya menyerahkannya kepadamu ya Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
Bapa, tolonglah kami agar kami dapat bertindak seperti Maria yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, yang mau dengar-dengaran setiap perkataan-perkataan yang Tuhan pesankan, yang Tuhan ucapkan kepadanya. Biarlah ketika kami duduk di hadapan-Mu, tetapi roh kami boleh tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami boleh datang untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Biar kami sama-sama diajar oleh roh-Mu, sehingga setiap pesan-pesan Tuhan boleh kami dapat terima dengan utuh, dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan maksud hati Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu, baik kami ada di tempat ini maupun setiap kami yang ada di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh mengalami kehadiran Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah atas setiap kami. Roh Kudus, berkuasalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat kita masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini Tuhan kembali memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Pada hari ini kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-29, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangannya diangkut ke dalam buangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa
dan dari segala tempat di mana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life, ya, beliau mengatakan bahwa kita ada di dalam dunia ini bukan kebetulan. Ya, Rick Warren mengatakan kita lahir dalam dunia ini bukan suatu kebetulan, ya, bukan karena papa dan mama kita mereka menikah, mereka melahirkan anak, kemudian kita ada di sana, gitu ya. Dan bukan kebetulan pula, ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh teori Big Bang bahwa manusia itu kan hasil evolusi, ya, kata Charles Darwin. Dan sebelum itu bahwa kita berevolusi dari makhluk yang hanya bersel satu, yang terjadi karena satu ledakan yang besar di ruang angkasa, begitu ya. Kemudian muncul makhluk hidup, dan dari makhluk hidup itu terus bermutasi sehingga terjadilah seperti kita. Teman-teman, kita setuju bahwa kita ada, ya. Itu bukan karena kita berasal dari monyet, ya. Gak tahu kalau teman-teman mungkin merasa, oh saya bosu, saya percaya loh dengan teori evolusi. Kita ini keturunan monyet, gitu ya. Nenek moyang kita monyet, ya. Tapi teman-teman kalau dibilang, lu monyet, marah nggak? Teman-teman kita bisa marah, ya. Kita marah karena kita dibilang keturunan monyet. Tapi teman-teman, kita percaya bahwa kita ini hasil evolusi. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, teman-teman, bahwa bukan kebetulan kita ada di dalam dunia ini, ya. Bukan kebetulan, tetapi ada satu maksud Allah, ada satu rencana Allah, ada satu tujuan Allah. Nah, tujuan itulah yang dikatakan sebagai purpose, ya. Saya ingat ketika Bosu Anton khotbah waktu hari ulang tahun, ya, waktu itu mengupas mengenai tujuan, kata tujuan di dalam bahasa Inggris kan ada 3, ya. Tujuan bisa digunakan kata objektif, kata goal, dan juga kata purpose. Kalau nggak salah begitu ya, Bosu, ya. Ya, kalau objektif, teman-teman, misalnya apa tujuan kamu? Saya mau ke GMI Immanuel Bandengan. Nah, itu objektif, ya. Objeknya apa? GMI Immanuel Bandengan. Saya mau ke sana. Udah cukup. Tujuan itu sebagai objektif kita ke sana. Tetapi bisa juga tujuan itu goal, gitu ya. Apa tujuan kita? Kita mau pergi ke kita mau ke GMI Immanuel. Nah, kita bicarakan, kita pikirkan, kita pergi ke sana naik apa? Apakah jalan kaki, apakah naik motor, apakah naik ojek, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita sampai ke sana, ya. Goal kita pikirkan bagaimana kita sampai kepada tujuan, gitu. Tetapi kalau purpose, saudara-saudara, itu lebih dalam lagi. Sebelum kita memutuskan kita akan pergi ke GMI Immanuel, kita akan berpikir, kita akan merencanakan dulu. Kita hari ini, hari Minggu mau ibadah di mana ya? Apakah kita datang ke Genesaret atau ke Immanuel? Ya, kali ini pengen rindu saya pergi ke Immanuel, gitu misalnya, teman-teman. Saya mau pergi ke sana, gitu ya. Nah, kemudian kita pikir sampai ke sana saya mau ngapain? Saya akan ketemu dengan siapa? Saya mau bagaimana di sana? Dan setelah itu bagaimana, begitu ya. Itu purpose lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, Tuhan menciptakan kita bukan dengan tujuan kita sebagai objek, bukan. Tuhan menciptakan kita, tujuannya bukan kita sebagai goal, tetapi Tuhan sudah memikirkan, merancangkan, saudara-saudara, apa yang baik bagi kita. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memikirkan yang terbaik bagi kita. Makanya kita diciptakan pada hari ke-6 kan, teman-teman, ya.
Tuhan sudah rancang semuanya. Alam semesta Tuhan buat kita. Tuhan buat segala makanan dan minuman yang kita perlukan. Tuhan buat untuk dunia yang makhluk-makhluk, binatang-binatang, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan untuk menunjang kita. Semua sudah Tuhan siapkan, semua sudah Tuhan pikirkan. Itu ada dalam rancangannya Tuhan. Itu ada di dalam pikirannya Tuhan. Ya, Tuhan punya satu tujuan, purpose yang indah bagi setiap kita. Ya, Tuhan siapkan ketika Tuhan melihat Adam hidup seorang diri. Dia siapkan, nggak baik Adam hidup seorang diri. Tuhan menciptakan manusia agar juga manusia hidup bahagia, ya. Dan Tuhan menciptakan manusia agar dia bisa bersama-sama dengan kita, ya. Nah, teman-teman, purpose, ya. Oleh karena itu saya memberikan judul khotbah ini rancangan Tuhan bagi hidup kita, gitu ya. Bukan hanya sekedar tujuan, tapi rancangan Allah di dalam hidup kita. Apa sih rancangan Allah dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, kita akan coba renungkan dari nas Alkitab yang kita baca tadi. Nah, konteksnya adalah teman-teman, Yeremia pasal 22 ini adalah surat Nabi Yeremia kepada kepada umat Allah yang ada di pembuangan, ya. Dikatakan mereka telah pergi ke sana di pembuangan, yaitu kepada tua-tua, kepada imam-imam, nabi-nabi, seluruh rakyat di pembuangan, ya. Kemudian Tuhan mengatakan ini merupakan satu surat pengharapan juga, teman-teman. Coba bayangkan mereka sebagai umat Allah, ya. Mereka takluk kepada Raja Babel. Mereka ditawan oleh Raja Babel, teman-teman. Kemudian bagaimana perasaan mereka pada saat itu? Bukankah mereka ini adalah umat pilihan Allah? Bukankah mereka Allah yang berkuasa, begitu ya? Tetapi kenapa kami ada dalam kondisi seperti ini, gitu ya? Ya, mereka, kita tahu Bapak dan Ibu, mereka ada dalam pembuangan itu karena mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, karena mereka dikuasai oleh dosa, oleh karena mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan berkali-kali ingatkan kepada mereka untuk berbalik kepada Tuhan, tetapi mereka nggak mau. Akhirnya Tuhan izinkan mereka masuk kepada masa yang sulit itu. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu, dan saudara-saudara, ketika dalam kondisi seperti itu, mungkin hati umat Allah gundah gulana, gitu ya. Seakan-akan mereka tidak ada lagi harapan. Tuhan memberikan pesan ini kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Nah, Tuhan mengatakan, dirikanlah rumah bagimu, buatlah kebun, bentuklah keluarga dan beranak cuculah, usahakanlah kesejahteraan kota. Wah, ini luar biasa. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ya, di dalam gundah gulana kemana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi Tuhan menyatakan pesan melalui hambanya Nabi Yeremia. Udah, kamu gak usah pikirin persoalan-persoalan yang kamu hadapi. Kamu jalani kehidupan sehari-hari. Dirikanlah rumah, buatlah kebun, bentuklah keluarga dan seterusnya, teman-teman, ya. Dan juga Tuhan mengatakan bahwa apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dan Tuhan memberikan satu pengharapan kepada mereka. Tuhan bukan saja menyatakan bahwa aku hadir loh ketika kamu sedang sulit nih, oleh karena kesalahanmu juga, tapi aku peduli kepada kamu. Aku hadir bagi kamu. Ya, tetapi Tuhan juga mengatakan, aku akan apabila telah genap 70 tahun lagi bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Tuhan memberikan satu harapan, yang kamu hadapi ini gak selamanya. 70 tahun nanti kamu akan bebas, kamu akan mengalami pembebasan. Begitu, kamu akan mengalami pembebasan dan kamu akan kembali ke Yerusalem. Dan benar, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Tawarik 20, ya, di situ kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan ini digenapi, saudara-saudara, digenapi.
Nah, dan ayat 11, nah ini yang menjadi kunci daripada perenungan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Siapakah aku ini? Dia adalah Allah Yahweh. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang telah memanggil umatnya. Dia adalah Allah yang berkuasa atas umatnya. Dan Allah menyatakan, aku ini, aku yang datang kepadamu. Allah Yahweh yang datang kepadamu. Dan Allah mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu, karena aku sendiri sesungguhnya merancangkan kamu. Kamu aku buat dari rupa dan gambarku sendiri. Aku buat engkau sedemikian rupa sehingga engkau memiliki satu kehidupan yang baik. Aku merancangkan hidupmu supaya engkau hidup bersama-sama dengan aku. Aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang baik, yang mengenai yang ada padaku mengenai kamu. Dan Tuhan mengatakan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan punya rancangan. Ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, ada satu tujuan yang dalam. Di dalam alasan kasih karunia itu, di dalam alasan Allah mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi manusia, Tuhan merancangkan kita dengan rancangan damai sejahtera, saudara-saudara. Rancangan damai sejahtera. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika hidup kita semua berjalan dengan aman, ketika usaha kita berhasil dengan baik, ketika kuliah kita berjalan dengan baik, ketika keluarga kita kita mengalami keharmonisan sukacita, dan kita mengatakan amin Tuhan, amin. Rancangan Tuhan begitu baik bagi saya. Rancangan Tuhan begitu baik. Dan betul bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tetapi saudara-saudara, bagaimana jikalau kita dalam keadaan yang sulit? Bagaimana jikalau kita mungkin hidup dalam keluarga yang berantakan? Mungkin kita sedang mengalami kesulitan yang sangat berat di dalam rumah tangga kita. Kita mengalami sakit penyakit yang kata dokter sudah tidak ada lagi obatnya. Kita berada di dalam satu situasi yang membuat kita tidak bisa tahu apa-apa. Apakah kita bisa mengatakan, Tuhan, amin, rancanganmu begitu baik bagiku. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara, ada seorang bapak datang kepada kami waktu itu. Dia mengatakan, Bok Su, apakah takdir saya? Dia tadinya orang Buddhis, saudara-saudara, kemudian percaya kepada Tuhan. Belum lama percaya, kemudian dia datang kepada saya dan dia mengatakan, Bok Su, apakah nasib saya memang sudah seperti ini ya? Tuhan memberikan nasib kayaknya susah sekali. Saya berangkat pagi-pagi jam 5 pagi sudah harus pergi, pulang jam 10 malam. Saya harus kerja di gudang, di pabrik gitu ya. Dia penjaga pabrik ya. Kemudian dia kumpulkan uang sedikit demi sedikit, Bapak dan Ibu. Dia kumpulkan. Dia maksudnya nggak apa-apalah, dia tabung gitu ya. Nanti sudah usia sudah tua, dia pensiun, dia bisa menikmati gitu ya. Dia tabung, dia rajin tabung. Ya, dia rajin tabung. Tetapi kemudian setelah usia 60-an Bapak Ibu, dia mengalami satu penyakit ya, mengalami satu penyakit cancer, apa ya saya lupa waktu itu. Tapi teman-teman, apa yang sudah dikumpulkan itu ya, dia keluar waktu itu belum ada BPJS ya, belum BPJS belum ini, dia keluar uangnya habis, dikumpulkan selama bertahun-tahun, dari pagi sampai malam dia bekerja begitu ya, tetapi uangnya dikeluarkan begitu, dia habis begitu. Dan dia mengatakan, apakah ini karma ya Bok Su? Apakah ini takdir saya? Apakah memang jalan hidup saya seperti ini? Dia mengatakan, papa dan mama saya pun
keluarga saya hidupnya sulit. Kakek dan nenek saya pun seperti itu. Mereka bekerja, kemudian mereka nggak bisa menikmati hasil kerjanya. Apakah karena ini takdir? Nah, saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, sulit bagi dia memahami bagaimana Tuhan memiliki satu rancangan damai sejahtera, rancangan yang baik dan bukan rancangan kecelakaan di dalam dirinya. Saudara-saudara, ini juga yang tidak dimengerti oleh murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya. Kemudian murid-murid berkata, "Rabi, ini dosanya siapa nih? Orang ini buta sejak dia lahir. Ini dosanya siapa? Apakah dosa dia sendiri? Apakah dosa orang tuanya?" Ya. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus mengatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah. Artinya ada satu rancangan Tuhan yang di luar pemikiran manusia, di luar perkiraan kita. Karena kita selalu mengukur rancangan-rancangan Allah itu dengan apa yang sesuai dengan kita harapkan, yang kita ingini bukan. Dan ketika semuanya itu tidak terjadi, teman-teman, kemudian kita berpikir, wah, rancangan Tuhan tidak baik bagi saya. Itu baik bagi Bosu Anton, itu baik bagi Bosu John Lee, bukan bagi saya. Itu baik bagi si A, si B. Teman-teman, benarkah apa yang Tuhan katakan ini, bahwa Dia mau memberikan rancangan yang indah bagi kita? Teman-teman, kita harus lihat ya ayat-ayat berikutnya. Seringkali kita hanya mencabut satu ayat yang tadi saja ayat 12. Tapi kita lihat, inilah damai sejahtera sejati, yaitu apabila kamu berseru dan aku datang datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ya. Inilah damai sejahtera dimaksud oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, di dalam suka kita, di dalam duka cita kita, di dalam persoalan kita, di dalam kesuksesan kita, ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan mendengar kita, luar biasa. Inilah damai sejahtera, bukankah? Ketika kita menghadapi kesulitan, teman-teman, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu biru, tetapi Tuhan janji bahwa Dia akan berserta dengan kita dan Dia siap menolong kita. Damai sejahtera yang Tuhan katakan di dalam ayat 12 juga dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Nah, ketika kita berdoa, Tuhan dengar kita. Ketika kita cari Tuhan, Tuhan akan menemukan kita. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Artinya apa? Damai sejahtera yang Tuhan maksudkan ini adalah damai sejahtera ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, meskipun kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, ketika kita menghadapi persoalan pergumulan dalam kesulitan, tetapi ada penyertaan Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan mau kita datang, Tuhan mau kita temui. Ini adalah rancangan yang baik. Ini rancangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan rancangan ketika Tuhan menempatkan kita di Taman Eden. Mengapa Tuhan tempatkan kita bersama-sama dengan Dia? Karena Tuhan mau kita intim dengan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Ya. Teman-teman, saya selalu mengatakan beberapa kali mungkin di tempat ini, ketika kita menjadi orang percaya, alangkah kurang sempurnanya, alangkah kurang bahagianya jikalau kekristenan itu hanya sekedar agama saja. KTP kita agama, Kristen. Kita datang ke gereja setiap hari Minggu, kita melakukan ritual-ritual agamawi, kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadawi, tetapi kita enggak mengalami Tuhan. Teman-teman, Bapak dan Ibu, Tuhan mau kita mengalami Tuhan.
Ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan hadir. Ketika kita minta dengan segenap hati, menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Tuhan, mengapa ini, mengapa itu? Dan Tuhan memberikan kita hikmat untuk Tuhan, kita mengetahui Tuhan ada sama dengan kita. Bukankah itu merupakan satu damai sejahtera yang luar biasa yang tidak diberikan oleh dunia kepada kita? Dan Tuhan mengatakan, jikalau kita sudah mengalami Tuhan, ya, kita mengalami damai sejahtera di tengah-tengah gelombang badai yang menghantam hidup kita. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan tempat. Aku akan mengembalikan kamu dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Karena apa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna bagi hidup kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, oleh karena itulah maka Fanny Crosby, ya, dia seorang penulis nyanyian dan penulis lagu. Begitu banyak lagu-lagu yang ia ciptakan. Salah satunya lagu yang Jaminan Mulia itu, ya, yang terus dinyanyikan. Teman-teman, ketika dia masih kanak-kanak, dia mengalami satu sakit, ya. Dia mengalami dia terkena infeksi, ya. Dia kena infeksi ketika dia usia 6 minggu, ya. Buta sejak 6 minggu, terkena infeksi, ya. Kemudian dia pergi, keluarganya membawa dia ke dokter yang seharusnya ada dokter keluarga, tetapi saat itu dokter keluarganya sedang pergi. Ya, kemudian dia diobati dengan seseorang yang mengaku dokter, teman-teman, ya, Bapak Ibu. Kemudian dia mengalami kebutaan, ya. Dari kecil 6 minggu, ya, terus dia mengalami kebutaan. Dia tidak bisa melihat dunia ini. Dia tidak bisa melihat senyuman papa mamanya. Dia tidak bisa melihat teman-temannya, wajah dari saudara-saudara kandungnya mungkin, teman-teman. Dia nggak bisa melihat. Tetapi teman-teman, dia menulis buku. Dia mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dia mengalami damai sejahtera Tuhan itu. Dia mengakui, Tuhan, benar, rancanganmu indah bagi saya. Dia mengatakan, ada ketika orang menanyakan kepada dia, mengapa kamu bisa dekat intim dengan Tuhan? Mengapa kamu bisa menulis begitu banyak lagu-lagu? Dia mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kebutaan ini aku alami, supaya aku bisa melihat Tuhan, supaya aku bisa mengalami Tuhan, supaya banyak waktuku bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia ungkapkan itu, saudara-saudara, di dalam lagu-lagu. Sampai sekarang ini banyak orang yang menyanyikan lagu-lagunya. Dia mengalami buta sejak kecil. Dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak mengatakan, mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan rancanganmu yang katanya baik itu, yang katanya penuh dengan damai sejahtera itu. Tetapi Fanny Crosby, dia mengakui, rancangan Tuhan sungguh baik bagiku. Rancangan Tuhan sungguh baik bagiku. Aku bersyukur kepada dia. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tetapi merancangkan damai sejahtera. Bapak dan Ibu, saya tidak tahu apa yang engkau hadapi pada saat ini. Mungkin kau sudah berpikir, Tuhan, rancanganmu salah kepadaku. Rancanganmu bukanlah rancangan damai sejahtera bagiku. Buktinya, dalam kehidupanku, aku mengalami kegetiran, aku mengalami kepahitan, aku mengalami ketakutan. Dari hari ke hari, aku dikuasai oleh ketakutan. Aku dikuasai oleh kekhawatiran. Teman-teman, hari ini Tuhan berkata, rancangan Tuhan bagi kita, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan penuh damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang ada dalam rancangan Tuhan. Saya tutup dengan apa yang dikatakan oleh Rick Warren. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan ketika kita mengenal dan kita tahu bahwa kita ini hidup digerakkan oleh satu rancangan yang begitu istimewa dari surga. Yang pertama, Rick Warren mengatakan, kasihilah Allah kita melalui penyembahan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan hari ini,
ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing setiap hari, lakukanlah itu dengan satu kasih kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menciptakan aku, Engkau sudah menyelamatkan aku, Engkau sudah memelihara hidupku, Engkau sudah melindungi aku. Oh, betapa indahnya. Saudara-saudara, beberapa minggu lalu saya berkhotbah di GM Immanuel. Saya mengatakan, sungguh saya mengakui bahwa semua karena kasih karunia Tuhan, semua anugerah Tuhan. Bukan hanya di sini saja, rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi. Saya mengakui kalau saya bisa berdiri di tempat ini, kalau saya dalam keadaan yang sehat, ketika saya bisa menikmati hasil daripada pekerjaan, pelayanan saya, nafkah yang Tuhan berikan kepada saya, ketika saya bisa menikmati itu anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kalaupun saya bisa berdiri di tempat ini, mengabarkan berita Injil, mengabarkan firman Tuhan, itu semua karena kasih karunia, bukan karena kebaikan saya. Teman-teman, Bapak dan Ibu, saya bergaul dengan teman-teman hamba Tuhan, saya bergaul dengan majelis gereja, saya bergaul dengan banyak anak-anak Tuhan. Dan saya bergaul, menyaksikan kehidupan saya secara pribadi dan kehidupan mereka. Teman-teman, saya mengatakan betul, kita ini membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Setiap hari saya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, saya mengerti apa yang Rasul Paulus mengatakan. Aku manusia celaka, aku hendak berbuat yang baik, aku hendak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi yang aku lakukan justru sebaliknya. Aku melakukan yang jahat, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh yang hina ini? Hanya Yesus Kristus, hanya Yesus Kristus. Sungguh damai sejahtera itu datangnya karena kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, ketika kita datang menyembah Tuhan, kasih Tuhan, karena Dia memberikan kita anugerah itu, karena Dia memberikan kita kasih karunia itu. Beribadahlah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, tunjukkanlah kasih kepada sesama melalui pelayanan. Di antara kita, baik di gereja maupun di tempat kita berada setiap hari, tunjukkanlah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah dikasih Tuhan. Yang ketiga, Rekuaren mengatakan beritakanlah pesan Allah melalui penginjilan. Sampaikan anugerah Tuhan, sampaikan cinta kasih sayang Tuhan kepada mereka. Yang keempat, menjalani hubungan dengan gerejanya melalui persekutuan. Kita bersekutu satu dengan yang lain, kita bertumbuh satu dengan yang lainnya, dan yang terakhir bertumbuhlah menuju kedewasaan melalui pemuritan. Ini yang bisa kita lakukan teman-teman untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, karena Dia, dan untuk Dia. Biarlah seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita mengamini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Seringkali kami meragukan akan hal ini ketika kami menghadapi kepahitan, kesulitan, kegetiran, kekhawatiran dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami bertanya-tanya, benarkah rancangan Tuhan adalah damai sejahtera? Tapi pada hari ini kami mendapatkan jawaban ya Tuhan, bahwa damai sejahtera itu dapat kami peroleh ketika Allah bersama-sama dengan kami. Ketika kami mengalami Tuhan, ketika kami mengalami kehadiran Tuhan, ketika kami berseru dan Engkau mendengar, ketika kami mencari dan Engkau mendapati kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh hidup di dalam rancangan itu, hidup bersama-sama intim dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal kami, yang melampaui segala keinginan dan situasi dan kondisi yang kami hadapi, bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, terpujilah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Baik, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Bapak dan Ibu sidang jemaat, kita hari ini akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Saya persilakan kepada Pak Gembala untuk maju ke depan untuk memanggilkan nama anak kita yang akan dibaptis pada hari ini. Oh, lagi sakit ya. Oh, berarti oke, baik. Oke, baik. Berarti untuk baptisan kudus akan kita lakukan pada hari yang pada waktu ke depan ya. Sekarang kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus, Bapak dan Ibu. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini kita lakukan adalah untuk kita mengingat akan cinta kasih Kristus kepada kita. Dia telah menyerahkan tubuhnya dan darahnya untuk menebus kita. Biarlah sakramen ini menjadi sarana anugerah rohani bagi kita, bukan hanya sekedar formalitas atau ritual gerejawi belaka yang kita adakan 2 bulan sekali atau pada waktu-waktu kita mengadakan perjamuan kudus ini. Tetapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh menjadikan ini sebagai satu sarana untuk kita lebih intim lagi dengan Tuhan, untuk kita lebih bersyukur lagi kepada Tuhan, dan sungguh kita mengingat pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan menuntut hidup yang baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalan yang suci. Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini untuk menghibur hatimu. Pelututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari jemaat sekalian kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari keberdosaan kita dan kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Pencipta semesta alam, Hakim seluruh manusia, dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, yang telah melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami menyesal dan bertobat. Kasihanilah kami, kasihanilah kami, ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami mulai saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan pada-Mu dalam hidup yang baru, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau telah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunilah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkan kami dalam segala kebajikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan.
memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap waktu dan pada setiap tempat mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu, beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara surga, kami memuji dan membesarkan namamu yang mulia, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan sekalian alam, penuhilah sorga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah kemuliaan ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. Ya Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di surga, oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk penebusan kami. Dengan sekali mempersembahkan dirinya, yaitu menderita kematian di atas kayu salib, untuk mempersembahkan korban yang penuh, sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia. Di dalam kitab Injilnya, Tuhan Yesus telah menetapkan perjamuan kudus ini dan memerintahkan kami untuk melanjutkan peringatan atas kematian yang mulia itu hingga kedatangan yang kedua kali. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, ya Allah Bapa yang berkasihan, dengarkanlah doa kami. Berkati kami yang menerima roti dan anggur ini sesuai dengan perintah anak-Mu, Juru Selamat kami Yesus Kristus, sehingga kami dapat menerima tubuhnya dan darahnya yang kudus. Pada malam ia diserahkan, diambilnya roti. Pada malam ia diserahkan, diambilnya roti, dan selesai ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya, serta diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka setiap kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa menghadap meja Tuhan. Tuhan yang maha ramani, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak sekalipun hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkaulah Allah yang tidak berubah, yang senantiasa berbelas kasihan, sehingga kami dapat menerima roti dan anggur Yesus Kristus dalam peringatan ini untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari semua dosa dan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sakramen ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah disidi. Jikalau itu adalah saudara-saudara, kami mengundang saudara-saudara untuk dapat mengikuti sakramen ini. Saudara dengan bangkit berdiri. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti sakramen ini. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur yang kita sudah siapkan. Biarlah kita juga dapat mengikuti dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kita angkat roti yang ada di tangan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah engkau menerimanya dengan iman dan ucapan syukur. Mari kita menerimanya, memakannya, ucapkanlah syukur, yang roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus bagi kita. Dan marilah kita angkat cawan minuman yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku,
darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena Engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena Engkau, dan ucaplah syukur. Mari kita sama-sama menerimanya dan ucapkanlah syukur untuk Tuhan Yesus yang telah memberikan darahnya bagi kita. Kita mempersiapkan untuk doa berkat. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, hamba-hambamu yang hina ini telah menjalankan sakramen perjamuan kudus ini. Terimalah persembahan puji dan syukur kami dengan senang hati. Kami memohon dengan sungguh-sungguh, supaya kami dan seluruh jemaat-Mu diberkati dengan berbagai karunia, dan dihapuskan dari semua dosa oleh darah anak-Mu Yesus Kristus. Kini kami mempersembahkan jiwa dan tubuh kami sebagai korban yang layak, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kiranya kami sekalian yang telah menerima perjamuan kudus ini mendapat anugerah dan berkat-Mu. Janganlah memandang dosa-dosa kami yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus, karena kami tidak layak untuk datang mempersembahkan kepadamu dengan beban dosa. Terimalah Tuhan persembahan kami yang tulus ikhlas ini dengan senang hati. Kiranya segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiganya Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan acara kita. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada Box John Lee yang telah menyampaikan firman Tuhan dan juga melayani perjamuan kudus pada hari ini. Mari jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, jemaat dapat mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Sambil kantong persembahan akan dijalankan, mari kita bersama menaikkan satu pujian, Betapa Aku Bersyukur. Berguna
persembahan minta Celisa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan yang terbaik bagimu. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan ini. Dan juga kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan bersama berdoksologi, lalu dilanjutkan oleh doa berkat oleh Boksu Anton, lalu diaminkan 3 kali. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh-Mu Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil waktu teduh. Lalu kita akan masuk ke dalam warta jemaat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Boksu John Lee yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Next. Oke, mengingatkan kembali bagi jemaat yang rindu untuk mungkin terlibat dalam pelayanan, mungkin untuk jadi, terutama untuk jadi singer, untuk jadi usher juga, untuk pembawa kantong persembahan ya, mengundang jemaat untuk boleh menyampaikan kepada saya gitu ya, atau James atau Ko Chandra Jomo juga mau dong pelayanan ini gitu. Nanti kita akan masukkan ke dalam jadwal dan jemaat sekalian bisa ikut melayani di ibadah minggu kita ya. Selanjutnya, lalu juga bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi baptis. Pendaftarannya dapat melalui Saudara Dani. Ya, mengingatkan kembali jemaat yang ingin mengikuti ibadah tatap muka pada hari Minggu, jemaat dapat langsung hadir tanpa mendaftar terlebih dahulu. Ya, ini adalah tema ya sepanjang bulan November, November series ya, ada dari tanggal 6, 13, 20 dan 27. Ini yang akan kita pelajari gitu ya, kita dengarkan sepanjang bulan November. Dan jemaat sekalian kalau mau flyernya, jemaat juga bisa minta dan kita akan share juga kepada jemaat, dan jemaat mungkin bisa share kepada saudara-saudara atau teman-teman di sekitar jemaat sekalian, agar kita bisa sama-sama hadir di tempat ini, kita bersama-sama beribadah. Oke, kalau ini untuk yang ibadah minggu depan dengan tema terhimpit kekhawatiran 6 November 2022 jam 10 pagi di tempat ini, dan masih hybrid seperti biasa. Jemaat yang bisa hadir, mari mengundang jemaat sekalian untuk hadir. Mungkin yang masih mengikuti secara Zoom juga kami mengundang jemaat yang bisa hadir secara onsite. Mari kita bersama-sama beribadah secara onsite di tempat ini. Tapi juga untuk ibadah Zoom masih dibuka sehingga jemaat masih bisa mengikuti melalui online. Nah, ini juga jadi di hari ini kita ada seri pembinaan untuk majelis, lause Gen Kids, pengurus Gen Youth, serta untuk pemimpin COC. COC itu untuk pembinaan yang di remaja. Jadi hari ini akan ada seri pembinaan yang dipimpin oleh Boksu Anton.
hari ini jam 8 sampai jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Jadi mengharapkan juga mungkin jemaat bisa mendoakan mungkin ya melalui seri pembinaan ini kita boleh semakin diperlengkapi untuk melayani semakin baik lagi di tempat ini. Ada lagi? Oke, untuk persembahan syukur bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui transfer dapat melakukannya ke rekening BCA yang tertera di slide. Lalu juga untuk mengingatkan kembali kita ada kebutuhan untuk peralatan pelayanan, yaitu untuk meningkatkan pelayanan di dalam ibadah dibutuhkan 2 unit LCD projector Epson yang masing-masing harganya 14 juta, satu tuh untuk di ibadah umum dan satu untuk di sekolah minggu gitu ya. Nah, dan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembelian LCD projector ini dapat memberikan persembahan kasih dengan keterangan PK LCD. Kalau misalkan jemaat tadi lihat di pas masuk ya mungkin di situ di meja itu udah ada amplop yang tertuliskan PK untuk LCD. Jadi jemaat bisa ambil amplopnya lalu dimasukkan ke kantong persembahan begitu. Ada lagi? Oke. Ada warta tambahan lagi? Gak ada. Oh, paling mengingatkan yang minggu lalu sudah disampaikan oleh ketua majelis kita, kan di minggu depan tanggal 6 November kan majelis akan melakukan praraker gitu ya, praraker majelis. Jadi sehingga bagi jemaat yang memiliki mungkin usulan atau saran gitu ya untuk majelis boleh mengirimkannya mungkin melalui WhatsApp boleh atau mau ngomong langsung juga boleh kepada majelis ataupun melalui box Anton. Sudah, itu aja wartanya pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang jemaat yang mengikuti dari Zoom juga selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat boleh dari belakang mungkin keluar secara tertib dari ruangan ini, dan sampah yang perjamuannya boleh dibawa keluar, dibuang di luar. Selamat hari Minggu.